Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, senang sekali saya Dela Vina, salah satu siswi SMK Negeri 1 Pedan dapat berjumpa kalian semua dalam acara yang saya bawakan yaitu Bincang Kadansa. Nah, tema kali ini yang saya bawakan adalah wirausahawan belia. Oke teman-teman, ketika kita ngomongin nih tentang wirausaha, pasti nggak lepas dong ya dengan yang namanya bisnis. Tapi teman-teman itu tahu nggak sih apa itu bisnis? Nah, buat teman-teman nih yang belum tahu atau mungkin kurang paham tentang bisnis itu apa, jadi bisnis itu nggak hanya sekedar bertemunya penjual dan pembeli saja, tapi ada banyak hal-hal lain di dalam bisnis itu sendiri. Tapi tenang teman-teman, kita nggak akan membahas bisnis itu lebih dalam karena kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan sekolah kita yaitu SMK Negeri 1 Pedan. Dan langsung saja, saya sudah bersama Bapak Muhammad Khoiri selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pedan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, semangat. Ya, Bapak Khoiri sudah semangat, teman-teman yang lain juga harus tetap semangat. Oke Pak, bisa dijelaskan visi SMK Negeri 1 Pedan Pak? Ya, terima kasih Mbak ya. Tadi disinggung tentang bisnis ya, tentang bisnis wirausaha di usia belia ya. Ini mungkin tidak jauh ini nanti dengan visi SMK 1 Pedan, bahwa visi SMK 1 Pedan adalah tamatan berkarakter kuat, kompeten, cerdas, peduli lingkungan, dan berdaya saing global. Itu visi kita. Oke Pak, mungkin bisa dijelaskan, dijabarkan lebih lanjut nih tentang visinya itu apa Pak? Baiklah ya. Visi tadi ada 5 poin utama. Yang pertama, tamatan berkarakter kuat. Ya, bahwa kita menyadari bahwa keberhasilan seseorang, kesuksesan seseorang itu faktor utama itu ditentukan oleh karakternya, sikap mentalnya. Ini yang sangat menentukan keberhasilan seseorang. Lah, sikap apa yang ditanamkan di SMK 1 Pedan? Yang utama itu adalah karakter apa? Sikap mental religius, jujur, mandiri, disiplin, nasionalis, dan gotong royong. Yang pertama religius. Kenapa religius? Religius itu harapannya itu mampu melandasi setiap gerak langkah kita semuanya. Religius ya. Jujur, mandiri, disiplin, nasionalis, gotong royong, dan seterusnya itu tadi. Itu tentang karakter. Kemudian yang kedua, maaf ya, ini yang untuk karakter ini lebih banyak bicara tentang soft skill, sikap mental, kepribadian seperti itu. Yang kedua ini adalah apa itu kompeten. Nah, kompeten di sini lebih bicara tentang hard skill. Hard skill itu apa? Kompetensi teknis dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan ya. Itu hard skill, kompetensi teknis dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga cerdas karena lulusan SMK juga memungkinkan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ya. Meskipun yang tujuan utama adalah memang bekerja tadi ya, baik untuk mengisi formasi yang sudah ada maupun untuk membuka usaha mandiri begitu. Itu untuk kompetensi. Yang ketiga cerdas tadi. Kemudian yang keempat peduli lingkungan ya, karena bagaimanapun juga kita hidup di sebuah lingkungan sehat membuat hidup kita sehat ya, itu maka kita tidak pernah lepas dari lingkungan ya. Lingkungan kita nyun sewu sekarang ini agak perlu perhatian yang luar biasa, terutama sampah. Di jalan kita sering menemukan umbruan sampah. Orang yang tidak bertanggung jawab membuang sampah di sembarang tempat di pinggir jalan. Dalam satu bungkusan naik motor gelundung di pinggir jalan. Sangat menyedihkan itu ya. Kali-kali kita sekarang udah kotor luar biasa, penuh dengan sampah ya. Kalau masa kecil saya suka mandi di kali karena dulu kalinya bersih, nggak ada sampah ya. Dulu nggak ada plastik, nggak ada sampah plastik. Sama saya kecil nggak ada sampah plastik, sehingga kita nyaman ada di kali. Nah sekarang kalinya nyun sewu gila nih, karena banyak sekali sampahnya. Lah alangkah indahnya ketika suatu saat nanti semua masyarakat sudah sadar kali-kali kita menjadi bersih lagi, kali bersih begitu luar biasa. Itu peduli lingkungan. Dan yang kelima berdaya saing global. Karena tetap kita tidak bisa lepas dengan suasana global. Kita hidup di dunia global yang sekarang itu hampir tidak ada batas antara satu negara dengan negara yang lain. Itu jabaran tentang visi kita. Oke, itu tadi visinya dari SMK Negeri 1 Pedan ya teman-teman. Semoga kalian paham apa nih maksud dari Bapak Kepala tadi. Nah Pak, untuk program keunggulan SMK Negeri 1 Pedan sendiri ada apa aja Pak? Ya, terima kasih.
program unggulan dari visi kita tadi yang kita jabarkan menjadi 5 poin tadi, keunggulan kita adalah sekarang di pengembangan kewirausahaan. Pengembangan kewirausahaan. Karena apa? Kita sadari, tadi saya singgung bahwa lulusan SMK itu yang utama adalah menyiapkan lulusannya untuk memasuki dunia kerja. Tadi saya singgung, pengertian memasuki dunia kerja itu bisa mengisi formasi kerja yang sudah ada maupun membuka usaha baru, usaha mandiri. Lah, kalau kita anak-anak itu hanya difokuskan ke mengisi lapangan kerja yang sudah ada, ini kita menyadari bahwa daya serap industri di dunia kerja ini tidak sebanyak lulusan SMK ataupun lulusan pendidikan semuanya, ya. Karena lulusan pendidikan ya dari SMA, dari SMK, di diploma, D1, D2, D3, ya S1, S2 bahkan. Ini mereka semua setelah lulus semua berbondong-bondong untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, sementara lowongan kerja itu yang ada itu sangat terbatas. Tidak sebanyak yang lulus dari dunia pendidikan. Lah, untuk itu harus ada solusi. Kalau nanti ruang lowongan kerjanya sangat sempit. Kita saat ini di Klaten khususnya. Saat ini Klaten ini sedang ada seleksi perangkat desa. Iya. Saya juga mengamati ini, satu formasi itu kalau lihat itu rata-rata pelamarnya 14-15 orang. Satu formasi. Iya. Ada bahkan satu formasi yang melamar sampai 25-26 ada. Ya memang ada yang hanya 7, 8 sampai 10. Tapi kalau saya hitung rata-rata berarti satu formasi ini bisa 15-an orang. Artinya ini satu gambaran singkat ya. Kemudian di kesempatan yang lain setiap ada nyun sewu misalnya angkatan pegawai misalnya itu luar biasa yang mendaftar. Sementara untuk peluangnya hanya sedikit saja karena yang dibutuhkan terbatas. Nah, sehingga mereka yang tidak berkesempatan itu harus bagaimana ya? Tentu jangan sampai menjadi nganggur. Iya. Nah, untuk itu kewirausahaan itulah yang sebaiknya itu diambil pilihan kewirausahaan. Katanya. Ya. Sebagai keunggulan di SMK 1 Pedan. Oke, jadi program keunggulannya tadi membuka wirausaha sendiri ya Pak ya? Iya, begitu. Oke. Ya. Nah Pak, gimana sih melaksanakan program kewirausahaannya ini? Dalam program kewirausahaan ini sesungguhnya memang yang namanya wirausaha, pendidikan kewirausahaan itu dapat dilakukan sejak dini sebenarnya. Ya, tapi karena kita sudah mengelola anak-anak yang masuk di tingkat SLTA, maka berbagai upaya kita jalankan. Yang pertama ini, yang utama itu mesti adalah pengembangan karakter. Kembali ke sikap mental wirausaha. Jadi seseorang itu berwirausaha itu sebenarnya karena punya sikap mental, punya karakter. Ya. Banyak orang yang pinter, cerdas, tahu teori-teori kewirausahaan, tetapi dia tidak mampu berwirausaha banyak. Juga ada banyak orang yang terampil, mampu menguasai teknis produksi sebuah produk barang ya, tetapi dia juga tidak bisa berdiri sebagai wirausaha. Sebaliknya banyak orang yang pinternya ya kurang, terampilnya kurang, tetapi dia punya kemauan keras, sikap mental wirausaha yang kuat. Akhirnya dia justru menjadi sukses wirausaha ya. Ini contoh-contoh ya. Kalau saya buat satu gambaran yang sudah sukses luar biasa, Bob Sadino almarhum ya. Ini dia hanya lulusan SMA ya, lulusan SMA. Tapi dia mampu sukses berwirausaha. Ya, dia hanya lulusan SMA. Kemudian dia tidak punya banyak ilmu teknis tentang dulu bertanam hidroponik. Itu. Tapi justru dialah yang sukses karena dia melaksanakan. Bukan hanya tahu, ya, bukan hanya terampil, tapi dia yang melaksanakan. Tapi akhirnya dialah yang sukses. Itu satu gambaran. Jadi pembiasaan, penanaman sikap mental, daya juang, ya. Karena daya juang ini kemauan yang kuat, ya, kerja keras. Ini intinya. Tentu dibiasakan melalui berbagai aktivitas di sekolah. Kemudian ya program-program kewirausahaan di sekolah juga dijalankan ya. Nanti barangkali ada juga siswa-siswa kita yang sudah berhasil menjadi seorang wirausaha, nanti mungkin ya bisa bercerita barangkali tentang bagaimana kewirausahaan. Demikian, Mbak Yai. Baik, terima kasih Pak. Itu tadi program keunggulan dari SMK Negeri 1 Pedan. Oh iya Pak, ada nggak pesan-pesan nih buat siswa-siswinya biar tetap semangat sekolah gitu Pak? Ya, terima kasih. Untuk anak-anakku, siswa-siswi SMK 1 Pedan, ya tetap semangat.
Yang penting kalian punya kemauan yang kuat. Kuncinya tadi adalah untuk berwirausaha tadi ya. Modalnya kan 3 ya. Kalau selama ini ketika saya berkesempatan masuk kelas, saya tanya, berwirausaha itu sulit atau tidak sih? Sulit, mesti semua jawabnya sulit. Tapi ketika saya tanya untuk nulis di papan tulis, alasannya apa? Kok berwirausaha itu sulit? Ternyata anak-anak juga sulit membuat alasan bahwa berwirausaha itu sulit, begitu loh. Nah, maka gini, saya kasihkan kunci. Ketika kita bicara tentang wirausaha, jangan pernah berpikir wirausaha itu yang sulit-sulit, yang harus membutuhkan modal yang besar, butuh keterampilan yang tinggi dan macam-macam. Tidak, ya. Wirausaha bisa diawali dengan modal yang kecil. Bahkan modal utama berwirausaha selalu saya tekankan 3 Mbak. Modal berwirausaha yang utama itu 3. 1 kejujuran. 2 apa itu kemauan yang kuat, dan yang ketiga kerja keras ya. Jadi K3, kejujuran, kemauan kuat, kerja keras. Itu modal yang utama ya, bukan materi ya. Banyak kisah yang sudah saya tulis di sana di unit 1 atau di unit 2 ya, tentang kisah-kisah sukses wirausaha. Rata-rata semua pengusaha yang sekarang menjadi pengusaha besar di Indonesia, miliarder ya, itu termasuk yang usaha yang lain juga, mereka memulai usaha dari home industry, usaha mandiri, ditangani sendiri dengan modal yang seadanya. Bahkan sekarang bisa aja ya, apa itu caranya adalah dengan mencari pasaran, mencari rekanan. Maka tadi kejujuran, kemauan, dan kerja keras. Kejujuran itu akan menumbuhkan kepercayaan. Lah kalau orang dipercaya, ini kan nanti akan terbuka peluang kerjasama. Lah kalau peluang itu dijalani dengan semangat yang kuat, kemauan yang keras, ya, ini maka insya Allah akan mewujudkan sebuah keberhasilan. Ya, jadi begitu, tidak harus untuk berwirausaha harus dengan modal material yang gede, tidak. Dengan kemauan, pinter serawung, mampu membentuk sebuah jaringan, memasarkan dulu, suatu saat setelah terbentuk modal nanti bisa berkembang usahanya. Seperti itu ya. Baik Bapak, terima kasih sekali untuk pesan-pesannya, dan tadi visi misinya bagus sekali ya Pak ya. Dan terima kasih untuk Bapak sudah berkenan datang kemari untuk memberikan informasi. Semoga kita dapat berbincang-bincang lagi di lain waktu ya Pak ya. Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Saya izin untuk live ya. Iya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, gimana nih teman-teman? Kita kan sudah dihibur nih sama teman kita tadi dengan suaranya yang indah. Masih pagi saja kita sudah harus bersemangat, oke. Nah, kali ini kita bersama narasumber yang masih sangat muda karena dia masih duduk di bangku SMK, masih bersekolah di SMK, namun sudah memiliki toko nih. Dan tokonya memiliki omset yang luar biasa karena dia masih bersekolah. Oke, langsung saja kita panggilkan Kak Isti, silakan masuk. Oke, Kak Isti udah masuk nih ya teman-teman. Boleh diperkenalkan dirinya dulu Kak ke teman-temannya biar yang lain lebih kenal. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Istiqomah Nur Andini dari SMK Negeri 1 Pedan kelas 12 BDP 1. Nah, ternyata Kak Isti ini berasal dari jurusan BDP ya, atau bisnis daring pemasaran. Apa sih alasan Kak Isti ini memilih jurusan BDP? Kan kita tahu ya bahwasanya jurusan ini tuh kurang diminati sama peserta didik lain ya. Mungkin mereka beranggapan setelah lulus hanya menjadi pedagang biasa saja. Jadi apa alasan Kak Isti? Memang benar ya apa yang dikatakan Kak Dela ini, bahwasanya jurusan BDP ini menjadi jurusan yang kurang diminati oleh calon peserta didik yang akan menuju di jenjang SMK. Karena mereka menganggap setelah lulus mereka hanya akan menjadi seorang pedagang. Padahal nih ya Kak, tanpa mereka sadari 90% lapangan pekerjaan itu berasal dari dunia perdagangan loh. Dan ini juga menjadi salah satu hobi saya yang kemudian saya kembangkan di jurusan ini. Oke, jadi alasan Kak Isti masuk di jurusan ini bukan karena terpaksa ya, tapi ingin mengembangkan hobinya lagi di dalam jurusan ini. Iya, benar. Baik. Oke Kak, katanya Kak Isti ini sudah punya toko sendiri. Itu bener nggak sih Kak? Iya, alhamdulillah sudah Kak. Oke, untuk produk yang Kak Isti sendiri jual itu apa sih? Dan untuk produk yang saya jual saat ini seputar wanita, seperti aksesoris wanita dan juga fashion wanita. Jadi masih di wanita saja ya Kak, belum ada produk-produk untuk pria? Ya, saat ini sedang berfokus di segmen wanita saja. Doakan untuk kedepannya bisa merambah di segmen laki-laki. Oke, kita doakan ya, semoga usahanya Kak Isti ini semakin berkembang dan semua cita-cita Kak Isti tercapai. Amin. Nah Kak, terus kan masih berfokus nih, Kak Isti keganggu nggak sih sama kedua kegiatan ini? Nah, kalau menurut aku sih enggak ya, asalkan kita bisa membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Oke, berarti Kak Isti sudah bisa membagi waktunya nih. Ya, bisa dibilang begitu. Dari kapan sih Kak memulai usahanya ini dan idenya itu dari mana? Usaha ini udah saya rintis sejak saya kelas 3 SMP. Dan awalnya itu saya tuh menjadi seorang reseller dari sebuah online shop, dan kemudian dari keuntungan tersebut saya gunakan untuk mengembangkan usaha saya hingga saat ini. Dan alhamdulillah saya berhasil mengajak teman-teman saya untuk bergabung dalam usaha saya saat ini. Oke, berarti Kak Isti sekarang udah bisa membantu teman-temannya ya buat menghasilkan uangnya sendiri. Nah Kak, kalau motivasi Kak Isti sendiri berjualan itu apa sih? Nah, kalau motivasi saya sendiri itu yang pertama ingin membantu orang tua ya. Siapa sih yang nggak ingin ngebahagiain orang tua di usia muda? Pasti pada pengen ya. Dan yang kedua itu saya itu ingin mencoba hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah saya coba. Dan juga saya ingin menjadi seorang wirausahawan muda yang sukses. Amin. Amin. Kita doakan juga supaya Kak Isti besok bisa menjadi wirausahawan yang baik dan sukses. Amin. Oh iya Kak, yang ngedukung Kak Isti berjualan ini siapa sih Kak? Nah, alhamdulillah yang ngedukung saya itu dari banyak pihak ya. Yang pertama itu pasti dari orang tua, karena apapun yang saya lakukan pasti orang tua selalu mendukung, asalkan itu masih dalam hal kebaikan. Dan tidak lupa juga bapak dan ibu guru yang selalu mendukung saya dan juga teman-teman yang ada di sini. Oke, berarti bapak dan ibu guru di SMK 1 Pedan ini sangat peka ya teman-teman sama siswa-siswinya, karena mereka mengetahui ada siswa-siswinya memiliki bakat, mereka bantu untuk mengembangkan bakatnya. Oke Kak. Oh iya Kak, kalau untuk mempromosikan nih produk-produk Kak Isti sendiri yang Kak Isti jual itu biasanya lewat media apa sih? Kan banyak banget nih media online sekarang seperti WhatsApp, Facebook, Instagram dan lain-lain. Nah, Kak Isti itu pakainya apa sih?
Nah, kalau untuk media promosi sendiri itu biasanya saya menggunakan aplikasi Instagram, Shopee, dan juga WhatsApp. Tapi yang paling efektif itu di aplikasi WhatsApp, Kak. Karena di sana saya membuat sebuah grup yang khusus untuk teman-teman yang bergabung dalam usaha saya. Oke, tadi Kak Isti bilang udah pernah lewat Shopee ya? Iya. Nah, kalau caranya Kak Isti menjual di Shopee itu gimana sih, Kak? Kan perdagangannya itu banyak banget ya. Pastinya juga agak susah dong biar mereka para customer ini melirik nih ke tempatnya Kak Isti, itu gimana? Nah, yang pertama itu kita perlu menggunakan kata kunci yang sesuai sih, yang sesuai dengan produk yang kita jual, serta memperbaiki desain supaya pelanggan lebih tertarik terhadap produk kita. Oke, berarti ada kata kuncinya ya? Iya. Oke, bisa dikasih tahu besok-besok ya Kak ya, biar kita semua makin Ya, paham. boleh. Oh iya Kak, sekali lagi nih ada pertanyaan yang cukup menarik, tapi kita akan break dulu sebentar untuk menanyakan seputar berapa sih omset Kak Isti yang didapat per bulannya. Oke teman-teman, jadi kita break dulu sebentar sambil melihat penampilan teman kita, yaitu Kak Rebecca dengan lagunya. Di ujung jalan
kan ku persunting dirimu. Jadilah pasanganku dan hidup menua bersamaku. Terimalah cintaku. Mungkin sudah saatnya kan ku akhiri masa kesendirian, mempersiapkan hatiku melamarmu. Terimalah cintaku. Mungkin saat ini ku akan melepas masa lajangku, kan ku persunting dirimu. Jadilah pasanganku dan hidup menua bersamaku. Terimalah cintaku. Oke teman-teman, setelah kita break sebentar tadi dengan lagu-lagunya dari Kak Rebecca ya tadi ya, kita langsung saja lanjut ke pertanyaan yang sebelumnya. Jadi tadi sampai di mana Kak? Kita membicarakan soal omset, Kak. Oke, kita bicara tentang omset nih. Nah, berapa sih Kak omset Kak Isti sendiri untuk per bulannya yang bisa didapat itu berapa? Nah, alhamdulillah untuk omset sendiri bisa sampai 5 sampai 6 juta dalam sebulannya. Wah, 5 sampai 6 juta itu termasuk banyak ya teman-teman, karena bisa dihasilkan oleh seorang anak yang masih bersekolah di bangku SMK. Oke. Oh ya Kak, untuk omsetnya nih, kira-kira itu ditarget nggak? Nah, kalau untuk omset saat ini belum saya target ya Kak, soalnya saya masih menjadi seorang pelajar, jadi ini masih menjadi sampingan saya. Oke, jadi sampingan ya Kak ya. Nah Kak, untuk pesan-pesannya nih buat, oh iya, untuk targetnya, target pasarannya itu siapa aja? Nah, kalau untuk target market sendiri tuh biasanya mulai dari anak, remaja hingga dewasa. Namun untuk saat ini saya masih berfokus pada usia remaja seperti kita ini. Oke, berarti toko Kak Isti ini masih berfokus pada remaja ya Kak ya? Iya. Nah, semoga nanti toko Kak Isti bisa berkembang lagi, bisa menambah segmennya ke yang lain juga. Amin. Nah, ini Kak yang terakhir. Untuk pesan dan pesannya nih buat siswa-siswi SMK Negeri 1 Pedan apa aja? Pokoknya buat kalian semua jangan pernah menyerah sebelum kalian mendapatkan apa yang kalian cita-citakan, dan jangan lupa mencoba hal-hal yang baru. Oke, itu ya teman-teman. Semoga berbagi pengalaman kita ini ada inspirasi buat kalian juga untuk mau mencoba hal baru di bidang wirausaha. Nah, baiklah teman-teman, ternyata kita sudah selesai di acara pada hari ini. Saya dan Kak Isti memohon maaf bila ada salah kata atau mungkin ada beberapa kata yang tidak kalian pahami, karena kita juga hanya bisa sampai di situ saja. Oke. Untuk mengakhiri acara hari ini, kita tutup dengan sebuah lagu oleh Kak Yolanda.